Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Sekitar 40 menitan lagi menuju kick off babak pertama Australia versus Indonesia. Bagaimana kemeriahan sudah tersaji di sini Australia. Tapi kita juga akan melihat bagaimana antusias pecinta bola di tanah air. Saat ini kami akan ajak Anda langsung menuju ke Surabaya, Jawa Timur untuk melihat karena di sana rencananya akan digelar nonton bareng Australia versus Indonesia. Ada jurnalis Kompas TV, Kika Madona. Selamat sore Kika. Selamat sore. Kika, wow sudah ramai sekali di belakang Anda. Silakan gambarkan kepada kami Kika, bagaimana kemeriahan di sana? Iya Ibrahim dan juga saudara, kita cek sound dulu. Suaranya seperti apa? Yel-yelnya dong. Oke, ini dukung Indonesia dong berarti ya. Nah ini dia kemeriahan yang saat ini sedang berlangsung di kota Surabaya. Mengingat salah satu pemain dari timnas Indonesia berasal dari kota Surabaya. Tentunya dukungan terus mengalir untuk Rizky Ridho yang akan bertanding di laga Indonesia melawan Australia pada jam 4 sore nanti. Jadi di Balai Kota Surabaya ini sudah dipersiapkan sejumlah hal, seperti misalnya ada layar besar di ujung sana. Kayaknya ikut ritmenya ya. Di ujung sana sudah ada layar besar yang juga dipersiapkan satu bagian, lalu di bagian jalan sana ini untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melihat langsung pertandingan, melihat melalui layar kaca bersama-sama sambil ngabuburit dari pemerintah Kota Surabaya atau dari Balai Kota Surabaya. Jadi untuk kick off-nya memang jam 4 sore nanti, tapi antusias di wilayah Balai Kota Surabaya merupakan salah satu titik untuk menonton timnas hari ini juga sudah mulai ramai. Dan nanti juga dijadwalkan oleh Kota Surabaya, Eri Cahyadi akan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama dengan warga Surabaya. Rizky Ridho, dong dukungannya buat Rizky Ridho dong semuanya. Yuk, menang. Tentunya antusias sekali ini. Kita menunggu detik-detik, menit-menit, bahkan jam demi jam kita akan, kami dari Surabaya, masyarakat Surabaya menantikan jalannya pertandingan tentunya untuk membela tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Australia nanti. Kita akan gambarkan lebih lanjut, Ibrahim dan juga saudara, nanti jika pertandingan sudah selesai untuk pelaksanaan nonton Timnas 2025 ini dari Balai Kota Surabaya yang merupakan salah satu titik pelaksanaan nonton Timnas bareng di Kota Surabaya. Jadi secara keseluruhan di Kota Surabaya ini, Ibrahim dan juga saudara, ada 10 titik yang juga kemudian lokasi-lokasi keramaian untuk nonton Timnas Indonesia yang akan berlaga dengan Australia. Dan itu tersebar di seluruh titik, baik itu di utara, selatan, barat maupun timur. Salah satunya yang ada di pusat kota Surabaya adalah di Balai Kota Surabaya. Jadi untuk Anda yang ingin nonton Timnas bareng-bareng di sini, dari Kota Surabaya, dari pusat kota Surabaya sambil nunggu ngabuburit di sini, ada berbagai macam UMKM di sini tentunya yang nantinya juga akan hadir untuk masyarakat Kota Surabaya yang akan melihat langsung bagaimana jalannya pertandingan Indonesia melawan Australia pada jam 4 sore nanti. Kita nantikan bagaimana kemeriahan, bagaimana dukungan, doa pastinya terpanjat untuk para pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga pada pukul 4 sore nanti. Menang. Yeay. Terima kasih semuanya. Dukungannya untuk pemirsa Kompas TV yang saat ini menyaksikan jalannya pertandingan dari Timnas Indonesia melawan Australia. Baik. Demikian Ibrahim. Kika Madona dari Surabaya, kami tampilkan dua visual. Sebelah kanan layar kaca Anda, Kika Madona dari Surabaya. Di sebelah kiri adalah visual bagaimana situasi nonton bareng di arena Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Ini dia bagaimana antusias kemeriahan di GBK terlihat. Tidak hanya di sini, Bung Gita, di Jakarta, Surabaya, bahkan saya yakin di seluruh kota di tanah air, di sore hari ini mereka meluangkan waktu untuk bisa menyaksikan perjuangan para pahlawan kita di Australia. Ya, itu balik-balik lagi yang dikatakan oleh Jay Izzes bahwa dia tidak merasa tertekan, dia justru merasa disupport karena dia yakin atas segala macam support yang dan segala macamnya. Dan mungkin yang selalu menjadi pemikiran kita adalah apakah tim ini dengan berubah strategi seperti ini akan dengan mudah beradaptasi, itu yang menjadi persoalan. Menarik apa yang dikatakan oleh media Australia bahwa ini sebenarnya 11-12 Popovic dan juga Kluivert. Kluivert itu cloningannya Popovic. Kenapa? Karena dua-duanya pemain yang sama-sama hebat di masanya. Sama-sama datang dari generasi emas Australia sama tim Cahill dan yang lain. Popovic itu
Kalau Kluivert kan dari Belanda lah, tahun 98 pernah masuk semifinal Piala Dunia dan sebagainya, pernah masuk ke semifinal Eropa dan segala macamnya. Tapi pada saat sebagai pelatih belum terbukti, itu aja dua-duanya. Itu berarti satu pekerjaan rumah bagi keduanya ya. Ketika jadi pemain sukses tapi jadi pelatih, ini yang ditunggu ya. Betul. Itu yang dikatakan bahwa duel antara dua pelatih dengan track record mediocre bisa menjadikan ini sebuah pertandingan yang menarik. Karena dua-duanya pasti akan ngotot untuk berusaha memberikan yang terbaik. Pertama kalinya mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah sesuatu hal. Bahkan ini Popovich juga memuji, dia tidak ingin menganggap remeh Kluivert, dia bilang Kluivert sangat mumpuni sekali. Ini artinya sebuah kewaspadaan dari seorang pelatih yang saat ini menangani tim besar Australia. Iya, dan kalau kita lihat kan juga dia banyak juga kendalanya ya. Artinya 8 pemain nggak bisa main, hasil imbang juga terus-menerus terjadi pada dia. Baru 1 kali menang selama dipegang oleh dia. Dan kalau kita bicara persaingan di grup C ini kan, hasil imbang kayaknya jadi sesuatu hal yang dihindari ya. Kalau bisa menang jadinya ya. Karena lihat ketat sekali persaingannya kecuali Jepang. Hitung-hitungannya di Bung Gita. Sekarang tadi kalau bicara soal strategi sudah kita bahas dalam juga. Nah sekarang kalau hitung-hitungan di Bung Gita, kita 6 poin, Australia 7 poin. Bagaimana hitung-hitungan kita? Saya sih pengennya, kita semua pengennya langsung direct lolos. 9 poin ya jadi ya. Itu praktis kalau kita mau direct lolos kita harus menang lawan Australia dan menang lawan Bahrain dan juga China di GBK. Saya sih berpikir bahwa kita akan bisa mendapatkan 3 poin melawan China dan juga melawan Bahrain dan melawan China di GBK. Jadi 6 poin praktis. Nah, melawan Australia ini kalau kita hanya bermain imbang berarti kan kita dapat 7 poin. 7 poin dengan tambah 6 poin 13 poin. Sebenarnya peluang itu cukup ada, tapi masih tetap harus mengharapkan Australia ketahan imbang oleh China nantinya di pertandingan berikutnya. Berarti kalau misalkan kita hanya dapat 7 poin di 3 laga itu artinya kita juga masih ditentukan nasibnya oleh tim lain itu ya? Betul. Dan kita pertandingan terakhir kita melawan Jepang. Jepang punya kebiasaan mereka pakai pemain cadangan pada saat mereka sudah lolos. Dan hari ini Jepang mainnya nanti kick off-nya kalau nggak salah 17.35 ya. Kalau mereka menang lawan Bahrain mereka sudah lolos. Artinya 3 pertandingan sisa itu mereka sudah nggak pengaruh. Nah yang dikhawatirkan adalah 3 pertandingan sisa itu mereka pakai cadangan semua. Artinya kan menguntungkan juga. Intinya iya betul. Itu yang menjadi perhitungan timbang-timbangnya jika timnas ingin direct lolos. Tapi tentu kita berharap Bu Gita, kita haruslah sapu bersih ya semua laga ini. Apalagi kita ketika media sini dengan line up yang ada, bahkan market value kita lebih tinggi di Australia. Dan dengan pemain cadangan mereka 8 itu nggak gampang loh ganti pemain cadangan. Apalagi 2 diantaranya adalah pemain inti. Kemudian tadi yang saya bilang Iran Kunda itu kan juga pemain inti mereka. Dan gambarannya adalah sulit juga Popovich untuk bisa berbuat terlalu banyak seperti yang dilakukan oleh Graham Arnold di Qatar waktu mengalahkan kita 4-0. Praktis mungkin bisa berbuat seperti halnya di GBK. Mereka mau kasih jalannya pertandingan tapi juga tidak bisa menciptakan gol saat itu. Dulu kan kita lihat ketika di GBK beberapa kali serangan kita patah oleh seorang Harry Souttar. Yang back jangkung terkenal, intercept bola-bola atasnya sangat mumpuni sekali. Sekarang absen. Ini jadi keuntungan juga begitu ya? Iya, untuk kalau kita lihat 2 center back yang menggantikannya tidak terlalu baik ya. Tapi 2 wing back mereka juga bermain pada saat di GBK. Itu juga yang harus diwaspadai. Tapi tekanan ke arah gawang kita dari Harry Souttar dan Alessandro Sirkati itu jelas berkurang. Alessandro Sirkati kena tiang. Harry Souttar sampai 2 kali memaksa Paes melakukan penyelamatan. Jadi ini saya sampai berpikir ini striker apa center back ya saat itu ya. Lengkap sekali skillnya Harry Souttar itu. Dan kita kembali akan melihat bagaimana kondisi nonton bareng di dalam negeri. Ada jurnalis Kompas TV, Suara Azani di Stadion GBK. Suara, silakan gambarkan kepada kami bagaimana ramainya di sana. Suara. Ya, di sini tepatnya di GBK sudah sangat ramai. Ini berbondong-bondong supporter timnas Indonesia sudah datang di titik sini di GBK untuk nonton bareng timnas Indonesia lawan Australia. Di sini sudah terlihat lautan merah dan putih, sudah menggunakan atribut-atribut yang untuk menunjukkan dukungan begitu ya. Karena di sini memang supporter timnas Indonesia ini memberikan harapan yang besar nantinya di kick off jam 4 di Indonesia lawan Australia. Dan di sini saya sudah bersama dengan supporter yang tadi saya sudah sempat berbincang. Di sini dia sudah datang dari pagi dan kemudian di sini bahkan dia yang menjadi menarik adalah menuju ke GBK dari Bogor ini lari maraton.
Selamat sore Bapak Kurniawan. Ini Bapak dari jam berapa Pak di sini? Saya tadi datang jam 1. Nah, Di sini mau nonton Timnas Indonesia kan Pak. Harapannya apa Pak hari ini Pak? saya harap Indonesia menang. Menang Pak. Berapa skornya Pak? Mungkin 2-0 untuk Indonesia. untuk Indonesia. Bapak, di sini kan tadi katanya lari maraton ya Pak dari Bogor ke GBK. Kenapa Pak bersusah-susah untuk lari maraton? Apakah ini bentuk dukungan untuk Indonesia atau seperti apa? Jadi saya supporter Merah Putih supaya rakyat Indonesia melihat saya benar-benar support Indonesia. Bapak boleh dong Pak ajakannya untuk masyarakat Indonesia untuk nonton bareng-bareng untuk mendukung timnas Indonesia yang lagi berlaga di Australia. Saya harap masyarakat Indonesia dukung tim kesayangan Merah Putih. So, Pak, ada harapan selain timnas Indonesia menang Pak? Mungkin apakah harapannya Indonesia nanti bakal masuk menjadi kualifikasi Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Saya harap Indonesia bisa mengikuti kejuaraan sepak bola dunia yang saya harapkan. Bapak, berarti nanti sampai sore sampai akhir akan terus nonton di sini atau nanti akan melakukan aksi-aksi Pak? Karena ini atributnya sudah sangat menarik ya Pak, menggunakan cat merah putih. Apa ini Pak artinya? Artinya saya tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, rakyat Indonesia cinta sama Merah Putih. Baik, terima kasih Pak. Selamat menonton bersama dengan supporter timnas. Semoga harapannya bisa terwujud ya Pak. Semoga nanti kita bisa menonton bersama-sama kemenangan timnas Indonesia. Saudara, memang di sini terlihat walaupun kita ini hanya nonton bareng gitu ya di GBK, tapi terlihat menunjukkan beberapa supporter timnas ini menunjukkan adanya kemeriahan di sini walaupun masih panas dan masih terlihat sepi begitu ya mungkin, tapi coba kita lihat di belakang saya. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Ricky Sultana. Sebetulnya di sini sudah sangat ramai, saudara. Sudah sangat banyak sekali masyarakat yang nonton di sini untuk nonton bareng di GBK begitu ya. Di sini terlihat sudah pada ada yang duduk, sudah ada yang berdiri, masih ada yang berdiri belum menempati duduknya. Tetapi yang jelas di sini sudah banyak masyarakat yang ingin atau berharap untuk Indonesia nantinya akan memenangkan laga Indonesia versus Australia, karena di sini harapannya sampai saat ini emang Indonesia berada di grup C, itu ada di urutan ketiga yang masih di bawah Jepang dan Australia, yang artinya di sini ini juga menentukan, laga hari ini menentukan apakah nantinya Indonesia akan bisa memperbaiki peringkat yang ada di sekarang begitu ya, karena peringkat ketiga dan keempat ini bisa bermain di putaran keempat begitu. Dan memang di sini yang menarik saat ini itu kita ketahui ada dua pemain naturalisasi yang dimainkan oleh Patrick Kluivert, yaitu Ole Roman dan Dean James, yang artinya di sini memang memberikan harapan dan semangat baru bagi supporter timnas Indonesia, dan pastinya kita harapannya Indonesia akan menang hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih Suara Azani yang melaporkan langsung dari arena nonton bareng di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meriah sekali mereka menantikan debut Ole Romani dan juga Dean James. Ini bicara soal sekitar 30 menit jelang kick off, nanti saya akan membahas formasi yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert melawan Australia. Tetap di Breaking News Kompas TV.